warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Iturakil Dianang, yang hari ini akan memandu kalian untuk menyampaikan sebuah materi. Nah, pertemuan pertama ini kita akan menganalisis dan membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Apakah kalian tahu surat itu apa sih? Ya, surat adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, dan keperluan tertentu dengan jelas dan santun. Jadi, pasti kalian pernah berkirim pesan ya, tapi untuk saat ini kebanyakan kalian akan mengirim pesan melalui chat WhatsApp. Nah, dulu pada saat saya masih masih sekolah SMP kelas 7 itu belum populer dengan WhatsApp, belum populer dengan HP bahkan ya. Jadi dulu kami sering mengirim surat, entah itu pribadi ataupun surat resmi. Kalau surat pribadi kepada teman, nah kalau surat resmi itu masih bisa digunakan sampai sekarang ya. Jadi apabila kalian mendapatkan surat dari sekolah, itu juga dinamakan surat resmi. Mari kita bahas materi kali ini. Untuk peta pembelajarannya, pada materi ini peserta didik akan mempelajari yang pertama pengertian surat, yang kedua pengertian surat pribadi, yang ketiga pengertian surat resmi, yang keempat adalah ciri-ciri surat pribadi, dan yang kelima ciri-ciri surat resmi, keenam perbedaan surat pribadi dan surat resmi, dan yang terakhir adalah contoh penggunaan surat. Langsung saja kita ke contoh surat pribadi dulu ya. Di sini ada salah satu contoh surat pribadi. Ini yang pertama di paling kanan itu ada, paling atas kanan itu ada alamat dan tanggal ditulisnya surat, yaitu Bandung 20 Juni 2026. Ini untuk ayah tersayang. Jadi surat ini ditujukan untuk ayah tersayang di rumah. Salam hormat. Halo ayah, apa kabar? Semoga ayah di sana selalu sehat, bahagia, dan dilindungi oleh Tuhan ya. Lewat surat ini, kakak mau cerita sedikit tentang kesibukan kakak akhir-akhir ini di sekolah. Kemarin kakak baru saja terpilih jadi ketua panitia untuk proyek lingkungan hidup di kelas ya. Kakak senang sekali sekaligus agak deg-degan, tapi kakak langsung ingat nasihat ayah waktu itu. Jangan takut gagal sebelum mencoba hal-hal baik. Kata-kata ayah itu beneran bikin kakak jadi berani dan percaya diri lagi. Terima kasih banyak ya, sudah selalu jadi penyemangat terbaik buat kakak. Oh iya, kalau tidak ada halangan, bulan depan kakak ada libur semesteran selama 1 minggu. Kakak sudah kangen banget mau pulang ke rumah dan makan malam bareng ayah lagi. Nanti kita jalan-jalan sore naik sepeda keliling ke kompleks seperti dulu ya. Ayah jangan terlalu lelah bekerjanya ya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Kakak di sini selalu mendoakan ayah dari jauh. Sampai ketemu bulan depan ayah. Salam rindu dari anakmu, kakak. Nah, di sini contoh surat pribadinya adalah seorang kakak. Mungkin karena dia sudah punya adik, maka dia menyebut dirinya kakak, mengirim surat untuk ayah yang ada di rumah karena dia sedang terpilih jadi ketua panitia untuk proyek lingkungan hidup. Dan yang kedua isinya adalah mulai bulan depan dia akan libur semesteran dan pulang ke rumah. Mungkin begitu saja untuk surat pribadi. Jadi sudah tergambar belum dengan contoh surat pribadi ini? Pasti kalian akan bertanya-tanya ya, kok ada kata-kata deg-degan, lalu ada kata-kata yang mungkin di ragam percakapan. Nah, itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Ke contoh surat resmi. Di sini pasti kalian tidak asing dengan surat ini ya. Biasanya digunakan memang untuk
keperluan kedinasan. Yang pertama ada logo OSIS di situ ya, Organisasi Siswa Intrasekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngoro, Jalan Badang nomor strip Kecamatan Ngoro, Jombang. Setelah itu dinamakan kepala surat ya, yang paling atas atau KOP, diisi dengan nama lembaga dan alamat lembaga. Lalu ada 6 Januari 2020, itu adalah tanggal surat. Lalu ada nomor lampiran perihal, itu adalah nomor lampiran dan perihal surat tersebut. Yang terhormat orang tua atau wali siswa SMP Negeri 1 Ngoro, itu disebutnya adalah alamat yang ditujukan, alamat yang dituju, dan orang yang dituju, yaitu orang tua atau wali siswa. Lalu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, itu termasuk salam pembuka. Dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah dan penyambutan siswa baru SMP Negeri 1 Ngoro akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Januari 2026, tempat lapangan SMP Negeri 1 Ngoro. Oleh sebab itu, kami memohon Bapak Ibu untuk dapat mengizinkan putra-putrinya berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Nah, dari dua paragraf ini itu dinamakan isi surat. Jadi tujuannya meminta izin untuk mengizinkan putra-putri wali murid mengikuti Persami, begitu ya. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam penutup. Lalu mengetahui kepala sekolah dan ada ketua OSIS. Ini kepotong ya, sebenarnya di bawah itu ada nama identitas pengirim. Nah, itu adalah tanda tangan dan identitas pengirim. Sayangnya di video ini kepotong bagian bawah. Oke. Selanjutnya pengenalan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan atau digunakan adalah melalui surat. Walaupun sekarang komunikasi semakin berkembang ya, surat tetap penting karena digunakan dalam banyak situasi, baik keperluan pribadi maupun resmi. Surat pribadi dan surat resmi memiliki fungsi yang berbeda. Surat pribadi digunakan untuk berkomunikasi secara akrab dengan keluarga, sahabat, atau teman, sedangkan surat resmi digunakan untuk keperluan formal dalam lembaga, sekolah, organisasi, atau instansi. Karena itu, kita perlu memahami bentuk, bahasa, dan susunan kedua jenis surat tersebut. Jadi yang telah saya contohkan tadi, kalian juga tahu ragam bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi dan surat resmi itu sangat berbeda. Nanti di pertemuan kedua kita bahas tentang ragam bahasanya. Itu aja dari ragam bahasa ya, belum yang lain, belum dari segi strukturnya dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perbedaan yang bisa kita ulik. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Di orientasi pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian surat pribadi dan surat resmi, mengenali ciri-cirinya, menjelaskan struktur masing-masing surat dengan benar. Peserta didik juga diharapkan mampu membedakan penggunaan surat pribadi dan surat resmi, lalu menulis sesuai tujuan, isi, dan situasi komunikasi yang tepat. Kita ke pengertian surat. Tadi sudah saya singgung di awal ya. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kabar, permintaan, atau informasi kepada pihak lain. Surat ditulis dengan tujuan tertentu sehingga isi dan bahasanya harus jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, surat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Kedua surat ini memiliki fungsi yang sama sebagai alat komunikasi tertulis, tetapi berbeda dalam bahasa, bentuk, dan keperluannya. Selanjutnya surat pribadi. Surat pribadi pengertiannya adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada orang tertentu seperti orang tua, saudara, sahabat, atau teman.
Isi surat pribadi biasanya berupa kabar, pengalaman, perasaan, ucapan, atau pesan pribadi. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang lebih akrab, bentuknya sederhana, dan tidak terlalu terikat aturan resmi. Walaupun begitu, surat pribadi tetap harus ditulis dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami oleh penerimanya. Seperti yang telah saya contohkan tadi, jadi surat pribadi itu menggunakan bahasa yang sederhana, tidak resmi, dan tidak terikat oleh aturan resmi. Begitu ya. Selanjutnya adalah pengertian surat resmi. Pengertian surat resmi adalah surat yang dibuat untuk keperluan formal oleh lembaga, sekolah, organisasi, atau instansi tertentu. Surat resmi digunakan untuk pemberitahuan, undangan, permohonan izin, pengumuman, atau keperluan administrasi lainnya. Ciri surat resmi adalah memakai bahasa baku, susunannya lengkap dan teratur, serta biasanya memuat bagian seperti kop surat, nomor surat, perihal, lampiran, dan tanda tangan. Surat resmi harus digunakan dengan santun, jelas, dan sesuai tujuan komunikasi formal. Kalian juga sudah tahu bentuk surat resmi itu bagaimana, bahasanya yang baku, jadi strukturnya yang terstruktur, dan ada beberapa rincian yang mana strukturnya baku, tidak boleh dibolak-balik gitu ya. Jadi ya mulai dari kop surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, perihal, lampiran, sampai tanda tangan, itu strukturnya sudah baku dan tidak bisa dibalik-balik lagi. Itu ya. Selanjutnya adalah perbedaan contoh dan manfaat. Perbedaan utama surat pribadi dan surat resmi terletak pada tujuan, bahasa, dan bentuknya. Jadi ada 3 ya, tujuan, bahasa, dan bentuknya. Surat pribadi digunakan untuk keperluan pribadi dengan bahasa yang lebih akrab, sedangkan surat resmi digunakan untuk keperluan formal dengan bahasa baku dan susunannya yang lebih lengkap. Contoh surat pribadi adalah surat kepada sahabat atau keluarga, sedangkan surat resmi adalah surat izin, undangan rapat, dan surat pemberitahuan. Dengan memahami kedua jenis surat ini, peserta didik dapat belajar berkomunikasi secara tertulis dengan lebih santun, jelas, dan sesuai situasi. Nah, setelah kita membahas tentang perbedaan, contoh, dan bahasa yang digunakan dalam surat resmi dan surat pribadi, kita rangkum dari pertama sampai terakhir. Untuk rangkuman kita kali ini, yang pertama, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sedangkan surat pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan bahasa yang lebih akrab. Surat resmi digunakan untuk kepentingan formal dengan bahasa baku dan santun. Surat pribadi dan surat resmi memiliki ciri serta struktur yang berbeda yang telah saya jelaskan di materi yang tadi. Lalu menulis surat dengan benar membantu komunikasi menjadi jelas, rapi, dan tepat sasaran. Refleksinya, ikhtisar dan refleksi, surat pribadi dan surat resmi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang masih penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kedua jenis surat ini, peserta didik dapat mengenali perbedaan bahasa, tujuan, serta susunan surat yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Setelah mempelajari materi ini, cobalah perhatikan berbagai pesan tertulis di sekitar kalian. Apakah semuanya sudah disampaikan dengan bahasa yang jelas, santun, dan sesuai tujuan? Semakin baik kita memahami cara menulis surat, semakin baik pula kemampuan kita dalam berkomunikasi secara tertulis. Terima kasih. Mari biasakan menulis surat dengan bahasa yang baik, santun, dan tepat agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerimanya. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.